Hadirin para bapak ibu yang berbahagia, kami berbesar hati. Kami bersyukur hari ini dipertemukan kepada para kekasih mu'alib sholawat wahidiyah. Fakta orang yang mengaku penderek hanya beberapa orang yang dapat kita berkumpul. Ini suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Takdir Allah menjadikan kita hadir bersama. Suatu acara yang besar, yaitu halal bihalal, merupakan kegiatan pembuka kegiatan mujadah satu tahun yang akan datang. Harapannya malam hari ini kita dikaruniai oleh Allah syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakah wausiadat zaman. Acara ini acara yang sukses. Allahumma amin. Idza asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Apabila pembuka kunci ini sukses, insya Allah Tuhan menakdirkan sukses. Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin, terutama Abah Syafiq, kula nyuwun pangestu untuk mengemban tugas yang sangat mulia. Pangestu panjenengan kula ajeng-ajeng sehingga kula dipun paringi kalian untuk menyampaikan sesuatu yang sesuai harapan. Allahumma amin. Hadirin para bapak ibu yang berbahagia, sebagaimana tadi kita mendengar neng Firas, halal bihalal, ini erat kaitannya dengan rahmat Allah kepada kita orang mukmin muslim. Sebelum acara halal bihalal digelar, ada tugas yang sangat terhormat yang mengantarkan kita sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya di hadapan Allah, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Satu sistem yang pernah dicoba kepada umat-umat sebelumnya mencapai sukses misinya menjadi orang yang mutakin, itu adalah lewat perintah puasa. Oleh karena itu puasa diwajibkan pada kita kaum muslim mukmin agar supaya menjadi orang yang mutakin. Berakhir puasa itu ditandai dengan takbir. Orang yang dicetak akhlaknya, orang yang digembleng pada bulan suci Ramadan, tentunya berakhir mengungkapkan, menyampaikan isi hatinya lewat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ungkapan isi hati ini menyatakan hadir, khusyuk, di mana telah digembleng oleh Ramadan, menjadi orang yang haru, orang yang kagum atas kebesaran. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa azamal ahzabah. Ungkapan seorang yang digembleng oleh Ramadan menyatakan la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah, menyatakan benar, pasti terjadi janjinya Allah. Wa nasara abdah, merasakan bahwa mereka itu adalah ditolong oleh Allah. Wa azza jundah,
Allah telah memenangkan pertarungan antara nafsu dan akal yang saling bergulat. Allah memberi pertolongan memenangkan akal atau rohani. Wazamal ahzaba wahdah. Akhirnya nafsu lunak, jinak. Mereka lari terbirit-birit. La ilaha illallah wa la na'buduna ilaiyah. Sehingga berikrar dengan khusyuk dan khudu bahwa tidak akan ibadah mengabdikan diri hanya kecuali Allah, kepada Allah. Mukhlisina lahudin. Caranya benar-benar menjalankan agama itu dengan penuh keikhlasan dan bimbingan. Walau karyal kafirun, walau karyal munafikun. Kendati mereka orang-orang yang kafir, orang yang munafik, memberikan sikap yang anti, yang menjauh, yang sinis, akan tetapi kafilah tetap berlalu. Hadirin para bapak ibu sekalian yang berbahagia, Ramadan merupakan kunci rahmat kasih sayang dari Allah. Mari kita koreksi pribadi, kula penyahan sami. Adakah kita ketika mengungkapkan takbir Allahu Akbar, benar-benar hati kita nyambung sama lisan apa tidak? Kalau tidak nyambung, dengan gampangnya disebut lisannya dengan hatinya tidak nyambung, itu adalah orang yang munafik. Namun Allah SWT tetap kasih sayang kepada kita dengan perintahnya, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bagi orang-orang yang merasa tidak sesuai lisannya sama hatinya yang khudur, sebagaimana ucapan yang tadi saya uraikan, masih ada kesempatan. Wasyari'u ila maghfiratin. Bergegaslah, berpaculah untuk mencapai amal perbuatan yang oleh Allah diridhoi, diampuni. Wajanatin, aslinya kalimat itu wasari'u ila janatin. Di sana ada Ustadz Robert yang lebih mengetahui. Wasari'u ila janatin, dan bergegaslah, berpaculah untuk perbuatan-perbuatan yang baik yang nantinya akan memperoleh pahala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Surga yang luasannya 7 kali langit. Kalau kita mengerti, paham ilmu bumi kalau tidak salah. Jadi bumi ini dilingkari oleh atmosfer 1 sampai 7. Berarti semakin luaran langit 1 sama langit 2 dan seterusnya ini semakin lebar. Wajanatin arduhas samawati wal ardu, demikian juga 7 bumi ini kalau dijajar semua diberikan kepada orang-orang yang takwa. Berbahagialah orang-orang yang takwa. Kemudian ayat selanjutnya, muttaqin itu seperti apa?
Orang yang takwa itu seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kadzimina ghaidza wal afina anin nas. Orang yang mencapai derajat muttaqin, yang oleh Allah disediakan sedemikian luas bentangan surga nanti. Ciri khas yang pertama, yunfikuna fis sarai wadh-dharai, yaitu orang-orang yang pada saat luas rezekinya, pada saat luas kesehatannya, pada saat sempit ekonominya, selalu infak, selalu berjuang untuk Allah. Ciri yang kedua, wal kadzimina ghaidza, orang-orang yang sanggup menahan amarahnya. Ciri khas yang ketiga, orang muttaqin adalah wal afina anin nas. Ketika saya mendengar Neng Piras tadi, alhamdulillah, orang-orang yang lapang dada, memberi kemudahan, memaafkan kepada sesama manusia. Sejak ayat itu diperdengarkan sampai hari ini, kepada siapapun di antara kita orang mukmin muslim, kiranya mudah bicara tapi akan sulit pengeterapannya. Maka Allah juga dengan rahmatnya memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa tiga ciri tadi tidak dimiliki oleh seseorang mukmin? Seseorang mukmin karena dia belum mencapai kesempurnaan dalam menguasai agama. Seperti ayat yang barusan kami sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, wahai orang-orang yang yakin, yang percaya kepada Allah, sempurnakanlah agama. Arkanuddin salah satu. Sempurnanya agama itu rukunnya ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Untuk mencapai 3 hal tersebut, lanjutan ayat, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dalam usaha seperti itu, jangan gampang-gampang ngambil korenah, ngambil sistem yang ditawarkan oleh setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuhmu yang sangat jelas. Dengan demikian, apabila di antara kita seorang muslim, seorang mukmin, seorang bapak, seorang anak, seorang ibu, kalau bermusuhan, ini jelas masuk perangkatnya setan, di mana yang benar-benar musuh mukmin muslim itu adalah setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Serentetan ayat-ayat yang menjanjikan untuk kita capai ke singgasana, menerapkan secara utuh di zaman akhir ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan sholawat wahidiyah dan kelengkapannya untuk membungkus, merealisasikan, mewujudkan apa yang dimaksud muttaqin, orang yang takwa. Tidak mungkin hal itu akan bisa tercapai kalau begini-begini saja, tanpa binaan, tanpa bimbingan oleh sholat wahidiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang muncul yang terdepan untuk waladina yunfikuna fis saroi wa dharoi, orang yang berjuang pada saat mudah dan pada sulit di wahidiyah. Kalimat yang terdepan adalah mujahadah. Di mana kalimat mujahadah ini belum populer sebelum ada wahidiyah. Sehingga orang-orang yang anak-anak, yang kanak-kanak, yang remaja, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang tidak mengenal huruf Arab pun melafalkan mujahadah. Jadi praktek ciri yang pertama orang yang muttaqin adalah mujahadah. Kalau boleh saya menggambarkan, mulai dunia dicipta, dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan. Bekalnya Al-Quran, orang yang pandai-pandai, orang yang pada awal dan kedua dan seterusnya. Alhamdulillah, yang termudah, yang tercepat adalah bimbingan sholawat wahidiyah. Ini bisa kita perbandingkan. Yang penting adalah bisa mengikuti apa yang menjadi tuntunannya. Kalau boleh saya menggambarkan, kita orang Kediri mau datang ke Munas, Jakarta. Dari Munas bisa melihat keindahan Indonesia. Bagian utara ada laut, bagian selatan ada kantor DPR MPR, bagian timur ada Bonbin, bagian barat ada pesawat dan seterusnya. Kita sebagai orang awam, orang yang tidak mengerti, dibandingkan oleh mereka yang punya bekal, ahli ilmu bumi dengan segala pengetahuannya, yang berangkat mandiri, dibandingkan dengan kita pengamal sholat wahidiyah, naik wahidiyah, lewat wahidiyah bagikan pesawat yang tercanggih. Yang penting bisa membeli tiket, biarpun tidak pandai, gak pinter ngaji, ke ahli kitab dan seterusnya, asal bisa memberi tiket oleh mu'alif sholat wahidiyah, dia akan sampai ke Munas. Dibandingkan dengan mereka yang mandiri, orang yang sudah pulang dari Munas bisa menceritakan hal-hal yang dia tahu, mereka yang belum nyampe ke sana tentu akan membantah. Karena apa? Bedanya orang yang sudah nyampe dan yang belum nyampe. Demikian juga halnya orang yang punya wiritan, orang yang punya ilmu cukup dengan berangkat sendiri, dengan digendong oleh mu'alif sholat wahidiyah, ini akan sangat berbeda. Bahkan kalau kita menyimak dari Abah Yai, dari kuliah-kuliahnya, wahidiyah mengantarkan, memiliki, merasakan kenikmatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini bukan omong kosong. Mereka yang sudah
zauq, mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Gausi Hadzal Zaman radhiyallahu anhu, menjalankan syariat, menerapkan iman bukan hanya di lisan, sudah nyampai kepada hati. Fisiknya, anggota badannya melaksanakan syariat agama. Akhlaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun tidak mahir, tidak ahli ngaji, tidak ahli kitab, akhlaknya mereka seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah nyampe ke sana. Oleh karena itu, para hadirin, para bapak ibu yang saya hormati, acara hari ini adalah acara halal bihalal. Semoga bimbingan beliau kita benar-benar bisa memiliki, bahkan merasakan, menikmati kehidupan di dunia ini, di akhiratnya nanti adalah termasuk kenikmatan yang tertinggi. Maka para ahli Ba'dul Arifin, beliau mengatakan tujadu jannah al-mu'ajalah bil ma'rifat, terdapat surga yang kontan. Di dunia sudah merasakan kenikmatan itu ketika memiliki, merasakan kenikmatannya makrifat billah. Insya Allah di antara kita, biarpun hanya per detik, per menit, kita merasakannya. Oleh karena itu, kesempatan ini halal bihalal, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling akhir saya katakan, mangkanat indahu matlamatun li akhihi min irdin au malin falayata halal minhu al yauma qabla alayakuna dinarun wala dirhamun. Bila mana di antara kula penyaasami anggadai keluputan, bisa jadi keluputan kalau merugikan di kehormatannya, bisa jadi merugikan karena harta bendanya. Falayata halal minhu, maka mumpung masih di dunia, segera diselesaikan minta halalnya. Al yauma qabla alayakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum terjadi kiamat, pada saat kiamat itu tidak akan ada nilainya permata dan dolar atau rupiah. Di zaman keadilan nanti, ingkana amalun solihun uhida biqadri matlamatihi. Apabila orang tersebut akan melunasi kekecewaan kepada orang-orang yang dirugikan, maka amal kebaikannya diambil setara dengan kebesaran saat merugikannya. Apabila datang terus mereka yang nagih, kebaikannya sudah selesai, sudah habis, sudah lumat, maka dosa orang yang dirugikan akan dipikulkan kepadanya. Para hadirin, para bapak ibu sekalian, halal bihalal ini kita fokus mohon maaf, mohon ampunan kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah, kepada pembina, di mana kebanyakan yang hadir ini adalah orang-orang yang dipercaya. Menyampaikan, membawa sholawat wahidiyah akan bersinar, akan mencerahkan kepada masyarakat. Akan tetapi masih terganjal. Ibarat
orang menjual obat. Biarpun kita promo seluas apapun, kalau kondisi kita masih kurus dan sakit, manakala mereka akan percaya. Demikian juga halnya, kalau kita sendiri belum ngantong yang namanya makrifat billah, masyarakat belum tersentuh oleh akhlak budi pekerti kita, mana mungkin mereka akan tertarik kepada wahidiyah. Yang dilihat adalah kita-kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mohon ampunan kepada Allah, khususnya kepada Abah Syafiq. Kepercayaan yang diberikan kepada kita-kita ini masih belum kita imbangi dengan sikap yang terpuji, yang baik. Kita mengecewakan. Sebelum kita dituntut di akhirat nanti, mari kita bersama-sama bersimpuh di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul qalbi hadiyah wa aslahu arhamatani faqad zalamtu abatawar wa laysa liya sayyidi siwa fa indaruta kuntum saks ya Rasulullah. Astu Kanjeng Nabi, manah kula buta, dampaknya meracuni dumateng para hadirin, sehingga sama-sama mboten ngertos menawi panjenengan kok hadir menyaksikan aja. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi ya ayyuhal rasul, salamu alaika Rabbini wangdur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal rasul, salamu alaika Rabbini bi'idhanil wangdur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal rasul, salamu alaika Rabbini bi'idhanillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah malih apa mewakili koncestu sampun ngantos panjenengan pegat, panjenengan sisihaken kula sek kepengin kalian kanca-kanca nderek perjuangan. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangestu. Mboten anggade kemampuan apapun terkecuali menumpuk kesalahan. Saat menika estu nyuwun pangapunten ingkang sakadha-kadha. Mekaten para hadirin, para bapak ibu ingkang kula mulyakaken. Sedaya khilaf nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaswah itu zaman anadrah wal karomah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat
Disampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Kiai Mas Duki terdiri dari Nganjuk. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin.